Baik, kita akan lanjutkan teman-teman sekalian pada siang ini. Semoga Allah berkahi lanjutan ayat-ayat ruqyah. Dan kita akan masuk sekarang ke urutan ke-17 ya. Setelah kemarin kita sudah membahas ke urutan ke-16 surah Thaha ayat 65 sampai 69. Saya berharap teman-teman tentunya menyiapkan pulpennya dan juga kertas yang bisa dipakai catat ya. Dan jangan lupa praktekkan. Siapkan air ya, air yang akan diminum. Kemudian juga Anda siapkan, tentu dengan dibuka ya, di depan Anda seperti ini kurang lebih. Dan Anda siapkan juga madu, ya. Anda siapkan juga minyak zaitun, ya, kalau ada, atau minyak habbatus sauda juga sama, dibuka. Nanti insya Allah hasil ruqyah kita akan tiupkan ke situ. Anda juga bisa siapkan mungkin susu buat anak-anak, ya. Ini insya Allah cuka yang kemarin juga cuka apel yang kita pakai untuk mungkin di atas salad dan seterusnya. Semua ini bisa kita jadikan sebagai bahan-bahan atau alat yang kita ruqyah kemudian kita gunakan untuk berobat insya Allah. Baik, seperti kemarin teman-teman sekalian kita mengangkat kedua telapak tangan kita. Kemudian jangan lupa siapin kresek juga di depan Anda. Kresek ini nanti kosong, kalau Anda merasa mual ingin muntah, muntahkan saja ya. Baik, saya akan mulai. Insya Allah kita akan baca. Tentu di rumah juga Anda buka. Sekarang urutan ke-17 dari ayat-ayat ruqyah yaitu surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Sekali lagi surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Saya ulangi. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ditiup. Juga di wadah yang sudah disiapin air untuk minum. Air wadah di ember kalau ada, ya kalau bisa diletakkan juga beberapa lembar daun bidara yang sudah ditumbuk atau serbuknya juga sama ditiupin. Mungkin cuka yang Anda mau pakai, ya, madunya, minyak zaitunnya, ya, seperti itulah. Kemudian kita lanjutkan. Setelahnya urutan ke-18 surah Yasin. Ayat 1 sampai ayat 9. Surah Yasin ayat 1 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ditiup 3 kali ke telapak tangannya di airnya. Ya, mungkin apa wadah yang Anda siapkan di depan
air untuk mandi juga bisa, minyak zaitun, minyak habas sauda, madunya, ya mungkin kalau ada cuka yang akan dipakai. Selanjutnya kita pindah ke surah As-Saffat. Sekali lagi surah As-Saffat. Ayat 1 sampai ayat 10. Surah As-Saffat ayat 1 sampai ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Tiup ke semua wadah yang Anda siapkan di depan Anda. Dengan sedikit ada ludahnya ya. Selanjutnya urutan ke-20 kita pindah ke surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min ayat 1 sampai ayat 3. Surah Al-Mu'min atau surah surah Al-Mu'min betul ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Tiup. Ditiup semua wadah di depannya. Selanjutnya urutan ke-21 surah Al-Ahqaq. Surah Al-Ahqaq ayat 29 sampai 32. Sekali lagi surah Al-Ahqaq ayat 29 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Yuk.
Kemudian pindah surah Ar-Rahman. Urutan ke-22. Surah Ar-Rahman. Ayat 33 sampai 35. Surah Ar-Rahman. Ayat 33 sampai 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Yup. Kita sekarang pindah surah Al-Hasyr, urutan ke-23, surah Al-Hasyr. Sekali lagi surah Al-Hasyr, ayat 21 sampai 24. Surah Al-Hasyr, ayat 21 sampai 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sudah? Ya, bagi Anda di rumah yang merasa mual, tidak apa-apa, dimuntahkan saja di kreseknya. Yang sendawa, biarkan saja. Yang merasa mau kesurupan, jangan. Konsentrasi. Jangan berikan kesempatan syaitan menguasai Anda. Itu hanya orang yang lemah saja tentunya bisa dikuasai olehnya. Kemudian urutan ke-24, teman-teman, kita lanjut lagi surah Al-Mulk. Ayat 1 sampai ayat 4. Sekali lagi surah Al-Mulk. Ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Yuk. Kalau sudah selesai, pindah lagi ke surah urutan nomor 25. Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Sekali lagi surah Al-Qalam ayat 51 sampai 52. Ayat 51 sampai 52.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Yuk. Selanjutnya surah nomor 26, surah Al-Jin. Surah Al-Jin ayat 1 sampai 9. Surah Al-Jin ayat 1 sampai ayat 9. Sekali lagi, surah Al-Jin ayat 1 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Yuk. Tiga surah yang terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang ke-27, 28 dan 29. Tentu ini bukan urutan dalam Al-Quran ya. Tetapi ini urutan dari awal kita membaca dari kemarin ayat-ayat yang kita ambil untuk ruqyah. Ini insya Allah kita baca sekaligus tiga-tiganya. Bi'idnillah baru kita tiup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Gitu. Baik, itu teman-teman sekalian adalah rangkuman atau dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran yang dipakai untuk meruqyah. Kita insya Allah akan lanjutkan biidnillah kedua-dua dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kalau di buku kita ada di halaman 118 ya, lanjutannya. Di antara yang disebutkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa Jibril alaihissalam atau ruqyah Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya
Ya, kita akan mulai, saya akan pelan-pelan, teman-teman bisa ikuti di rumah kalau belum hafal. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid wallahu yashfik bismillahi arkik. Saya ulangi. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yashfik bismillahi arkik. Ya. Jadi ini kalau kita baca buat orang lain ya, atau kita baca ke wadah ya. Kalau buat diri sendiri kita bisa bilang Bismillahi arki nafsi min kulli syai'in yu'dhini min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allah yashfini bismillah arki nafsi. Nah, itu kalau kita sendiri, saya ulangi lagi, kalau sendiri buat diri kita, kita akan usap nanti bismillah arki nafsi min kulli syai'in yu'dhini min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allah yashfini bismillah arki nafsi. Selanjutnya yang kedua dari ajaran Nabi SAW, dan ini khusus ini dibaca 7 kali. Yang lainnya bebas, boleh baca 1 kali, 3 kali atau 7 kali, tapi ini anjurannya 7 kali. Dan jaminan dari Nabi SAW, siapa yang ingin ya membaca ini, ya, atau kalau dia membaca doa ini pada saat mendatangi orang sakit atau dia sakit, dipastikan akan disembuhkan selama ajalnya belum datang. Saya akan baca pelan-pelan, dibaca 7 kali ya. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Itu kalau orang depan kita laki-laki yang kita ingin ruqyah, misalnya anak laki-laki atau istri pada suaminya, ya, atau teman laki-laki pada teman laki-lakinya. Bismillahi arki, as'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Terakhirnya kita pakai ka. Kalau yang depan kita perempuan, ayyashfiyaki, ayyashfiyaki. Ya. Kalau buat diri sendiri, ayyashfiyani, ayyashfiyani. Kalau rame-rame, ayyashfiyakum. Ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan, ayyashfiyakunna. Seperti itu kurang lebih. Kalau berdua, ayyashfiyakuma. Ya, saya akan baca dulu untuk kalau kita baca buat diri sendiri. Ya. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyani. 1, 7 kali. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyani. 2. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyani. 3. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyani. 4. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyani. 5. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyani. 6. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyani. Ya, kita tetap tadi masukkan dalam masalah doa ruqyah ya. Yang ketiga, ya, kita membaca doa ini 7 kali juga, ya. Sama aja, mungkin di telapak tangan juga nanti bisa ditiupkan insyaAllah. Bunyinya baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian kita masuk, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Nah, ini dibaca 7 kali.
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Nah, ini sunnahnya ditempelkan di tempat yang sakit. Tidak apa-apa juga di telapak tangan, kemudian nanti ditempelkan di tempat yang sakit insyaAllah ya. Kita lanjutkan dulu. Yang keempat dari sunnah Nabi SAW adalah kita baca Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba's Ishfi Anta Syafi La Shifa illa Shifa'uk Shifa'an la yughadiru saqama. Ini yang keempat. Saya ulangi. Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba's Ishfihi Anta Syafi La Shifa illa Shifa'uk Shifa'an la yughadiru saqama. Yang kelima, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Saya ulangi. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Saya ulangi sekali lagi. Silakan diikuti kalau mau ikut. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Yang keenam, A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Saya ulangi. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Lanjutannya, min syarri ma khalaq wa bara'a wa dhara'a. Saya ulangi, min syarri ma khalaq wa bara'a wa dhara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili. Saya ulangi, wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kullu tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Nah, jadi ini doa yang ke-6. Tentu ini teman-teman bisa dapatkan insyaAllah di internet, di Google semuanya ada ya. Doa-doa ini insyaAllah. Dua doa yang terakhir, yang ke-7 dan yang ke-8, masih tetap sama tadi. Kalau selesai baca ada tiup telapak tangan ya. Dan wadah-wadah di depan Anda ini. Yang ke-7 kita baca, saya baca pelan-pelan. Allahumma Rabbas samawati sab'i. Saya ulangi. Allahumma Rabbas samawati sab'i. Lanjutannya. Wa Rabbal arshil azim. Saya ulangi. Wa Rabbal arshil azim. Lanjutannya. Rabbana wa Rabba kulli syai'. Rabbana wa Rabba kulli syai'. Lanjutannya. Falikal habbi wan nawa. Saya ulangi. Falikal habbi wan nawa. Lanjutannya.
wa munzilat Taurati wal Injili wal Qur'an. Saya ulangi, wa munzilat Taurati wal Injili wal Qur'an. Lanjutannya, a'udzu bika min syarri kulli syai'in. Saya ulangi, a'udzu bika min syarri kulli syai'in. Lanjutannya, anta akhidun binasiyatihi. Saya ulangi, anta akhidun binasiyatihi. Lanjutannya, antal awwalu falaysa qablaka syai'. Saya ulangi, antal awwalu falaysa qablaka syai'. Lanjutannya, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Lanjutannya, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Saya ulangi, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Lanjutannya, wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Ya. Tiup telapak tangan. Ya. Yang terakhir, yang ke-8 adalah membaca Allahumma dzul sultanil azim. Saya ulangi, Allahumma dzul sultanil azim. Lanjutannya, wal mannil qadim. Saya ulangi, wal mannil qadim. Lanjutannya, dzul wajhil karim. Saya ulangi, dzul wajhil karim. Lanjutannya, waliyul kalimatit tammati. Saya ulangi, waliyul kalimatit tammati. Lanjutannya, wadda'awatil mustajabati. Saya ulangi, wadda'awatil mustajabati. Lanjutannya, Allahumma shfini. Saya ulangi, Allahumma shfini min anfusil jinni. Min anfusil jinni. Lanjutannya, wa a'yunil insi. Wa a'yunil insi. Ya, jadi ini doa-doanya tiup telapak tangan. Ditiup lagi. Ya. Sekarang saya ingin Anda praktikin hasil dari dibaca di telapak tangan itu. Coba diusap di kepala ya. Diusap, digosok-gosok di kepala, di wajah, ya, di kuping, di leher, di badan ya. Di lengan semuanya. Ya. Usahakan sampai ke seluruh tubuh ya. Punggung, kemudian juga Anda ya. Sampai ke kaki. InsyaAllah. Sampai ke telapak kaki usahakan ya. Kalau sudah selesai, insya Allah nanti Anda coba ceritakan pengalamannya. Yang sudah tadi gosok, cium juga minyak zaitun. Minyak zaitunnya boleh dipakai ya. Digosok di badan, di kulit. Apalagi kita sudah pernah belajar tentang zaitun. Dia sangat bagus sekali buat kulit ya. Dan insya Allah selama minyaknya masih ada di badan, maka berarti pengaruh ruqyahnya, doa ruqyahnya masih ada. Ya, seperti itulah. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan dulu di pasal ke-13 lanjutan buku dikatakan catatan dan peringatan. Kata beliau, saudaraku yang tercinta, ada sejumlah perkara atau masalah yang kami ingin agar engkau memperhatikannya. Sekedar untuk mengingatkan dan bukan mengajari atau menggurui. Perkara-perkara itu adalah yang pertama, menyandarkan diri kepada Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Menyerahkan semua urusan kepadanya, memperbanyak doa, dan memelas diri pada saat minta kesembuhan. Ruqyah tidak lain hanyalah salah satu sebab yang dibuat oleh Allah, supaya jelas bagi para hamba bahwa Dia adalah yang maha mengatur dan maha menetapkan segala sesuatu. Yang kedua, bacalah ruqyah olehmu dengan penuh kekhusyuan, penghayatan dan perenungan. Disunnahkan untuk membaca ruqyah saat dalam keadaan berwudu,
serta dilakukan dengan adab-adab berdoa. Ya, seperti misalnya menghadap kiblat, tutup aurat. Ya. Yang ketiga, sebaiknya sebagian ayat dibaca secara berulang. Seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Serta ayat-ayat dan doa-doa yang lainnya. Diiringi dengan tiupan dalam kurung yang mengandung sedikit ludah. Ke dada atau ke anggota tubuh yang sakit. Misalnya ke telapak tangan lalu diusap tadi ya. Jika seseorang menghimpunkan kedua tangan lalu meniupkan keduanya dalam kurung yang mengandung sedikit ludah, setelah membaca setiap potongan ayat dan doa di atas, maka manfaat serta efek yang ditimbulkannya akan lebih baik dan lebih kuat dengan izin Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah. Yang keempat, continue dan terus-menerus membaca ruqyah dalam kurung setiap hari, 2 hari, atau 3 hari. Dan tidak tergesa-gesa dalam mengharapkan kesembuhan. Ini tidak kalah penting. Jadi jangan pikir begitu sekali ruqyah langsung sembuh. Itu kuasa Allah SWT. Tapi umumnya tidak seperti itu. Ya. Mungkin butuh dosisnya beberapa waktu. Yang kelima, jika merasa benar-benar membutuhkan ruqyah syariah, disebabkan penderitaan yang timbul dari gejala-gejala sejumlah sakit atau penyakit tertentu, tapi engkau sendiri merasa tidak berminat, membenci, sehingga tidak ingin melakukannya, maka ketahuilah bahwa itu disebabkan oleh syaitan yang ingin mengganggu jiwa dan kehidupanmu, ingin membuat tubuhmu sakit, serta ingin mencegahmu dari kebaikan, zikir, serta ketaatan kepada Allah. Selama hal itu masih memungkinkan baginya, berhati-hatilah dari tipu daya ini. Yang keenam, meneladani Nabi SAW dan tidak melakukan bid'ah atau memperluas tata cara ruqyah. Cukuplah mengambil ruqyah dan doa-doa yang dipastikan dari Nabi SAW. Di dalamnya telah terdapat kebaikan dan berkah. Kita tidak butuh kepada tambahan dalam ruqyah atau sejumlah amalan dan ta'awudz yang menyerupai amalan ahli sihir dan dukun. Yang ketujuh, ruqyah merupakan sebaik-baik hadiah yang dapat engkau berikan kepada dirimu sendiri, keluarga, anak-anakmu, serta orang-orang yang engkau menginginkan kebaikan untuk mereka. Awalnya ialah untuk perlindungan dan penjagaan diri. Adapun selanjutnya untuk pengobatan dan proses penyembuhannya. Khususnya jika engkau melihat adanya perubahan mendadak pada salah satu dari mereka, baik dari sisi kelakuan, kesehatan, ataupun kepribadian. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita lihat ada orang berubah, spontanitas, sikapnya kasar, sikapnya pemarah, tiba-tiba benci dan seterusnya, ini berarti ini hadiah terbaik yang kita berikan padanya adalah ruqyah. Yang kedelapan, demi upaya menyempurnakan faedah ruqyah yang dilakukan baik kepada diri sendiri maupun orang lain, sekiranya setiap muslim dan muslimah mampu atau bisa membaca surah Al-Baqarah secara lengkap setiap harinya, yakni dalam sekali duduk atau sekali kesempatan. Tentulah hal tersebut amat baik untuk proteksi diri dari was-was serta gangguan syaitan, untuk menghilangkan gundah dan kesedihan, serta membantu ruqyah dalam mempercepat kesembuhan dari berbagai penyakit yang sedang diderita saat ini, baik berkaitan dengan penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Akhirnya kata beliau di poin ini, demikianlah sejumlah poin dan petikan yang kami tulis untuk memudahkan jalan Anda menuju kesehatan jasmani dan rohani. Kami berharap Anda hidup di dunia dengan kebahagiaan hati dan ketenangan jiwa, agar kemudian Anda berpindah insya Allah kepada kebahagiaan abadi dalam surga, tempat abadi seluas langit dan bumi yang disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di bagian terakhir buku ini ada cuplikan seperti pengalaman. Ditulis ini lampiran fakta dan peristiwa terkait manfaat ruqyah syariah. Kata beliau, pada cetakan baru ini kami gembira bisa menyebutkan sejumlah kisah nyata yang dituliskan sendiri para pelakunya kepada kami, atau yang dituliskan oleh orang-orang yang menyaksikan sendiri kondisi keluarga serta teman-teman mereka.
Hal ini diceritakan demi menegaskan manfaat ruqyah syariah dalam dan atau untuk penyembuhan sejumlah penyakit. Mereka menyebut ribuan kisah di sela-sela pertanyaan yang diajukan seputar buku ini. Untuk memaparkan seluruh fakta tersebut tentulah membutuhkan buku tersendiri. Disebabkan sempitnya ruang, maka kami menyeleksi beberapa fakta tersebut serta meringkas sebagian lainnya. Sebelum memaparkan kisah tersebut, atau sebelum memaparkan kisah tersebut, kami hendak memalingkan perhatian para pembaca pada sejumlah poin yang berkaitan dengan kisah. Yang pertama, sasaran penyebutan kisah nyata berikut adalah orang yang mengakui keberadaan sejumlah penyakit selain penyakit medis yang telah dikenal luas seperti sihir, kerasukan jin dan ain, serta meyakini efek serta manfaat Al-Quran dalam penyembuhan segala jenis penyakit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-ayah. Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Juga ditujukan pada orang-orang yang membenarkan berkah doa dan ketundukan kepada Allah. Bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Disebutkan dalam surah An-Naml, surah nomor 27 ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya. Adapun orang yang meyakini bahwa penyakit-penyakit tadi hanyalah sekedar khayalan yang tidak mempunyai hakikat, mengingkari manfaat ruqyah syar'i dalam penyembuhan sejumlah penyakit fisik, serta tidak melihat adanya penyembuhan yang mujarab kecuali melalui perantara dokter, operasi, laboratorium, dan analisis ilmiah, maka dapat kita katakan kepada orang ini, engkau bebas dalam menentukan pilihan, membenarkan fakta-fakta yang akan kami paparkan atau menolaknya. Yang kedua, kami menegaskan mengenai adanya penyakit yang menyerang jiwa dan rohani seseorang. Banyak dari penyakit ini kini tersebar di lingkungan masyarakat. Mereka benar-benar sedang membutuhkan manfaat dari ruqyah syariah untuk sembuh dari penyakit tersebut. Namun kita juga tidak melampaui batas dalam membesar-besarkan efek ruqyah dan menganggap bahwa setiap penyakit yang menimpa seseorang itu dari jenis di atas. Hanya saja sepertinya dengan menggabungkan kedua jenis penyembuhan ruqyah serta medis, sekurang-kurangnya merupakan sikap adil dan pertengahan. Yang ketiga, kesembuhan dari penyakit tidak mesti terrealisasi pada ruqyah yang pertama, kedua, ke-10, atau bahkan yang ke-100 kali. Jika hasilnya tidak terlihat secara cepat, bukan berarti ruqyah tersebut tidaklah bermanfaat. Ini merupakan prasangka yang keliru. Sebagian pasien bahkan melakukan ruqyah selama 3, 7, bahkan 15 tahun. Sampai akhirnya ia mendapatkan hasil yang diharapkan, alhamdulillah. Kesembuhan berada di tangan Allah SWT. Dialah yang menurunkannya sesuai kehendaknya dan dengan cara yang dikehendakinya. Maka wajib bagi kita berlapang dada, bersabar, serta tidak terburu-buru mengharapkan kesembuhan saat mengobati diri dengan ruqyah ini. Sebagaimana halnya para pasien yang bersabar selama bertahun-tahun, menghabiskan harta benda mereka untuk berobat ke rumah sakit dan klinik-klinik, baik di dalam ataupun di luar negeri. Yang keempat, fakta berikut ini menguatkan apa yang kami tegaskan di atas, yaitu manfaat dari ruqyah yang syar'i dalam berbagai upaya menyembuhkan segala bentuk penyakit, baik itu terkait rohani, jasmani, fisik, kulit, dan lain-lain. Ruqyah syariah bermanfaat dalam menyembuhkan penyakit-penyakit itu, alhamdulillah. Hal ini memotivasi serta mendorong tiap orang yang mengambil faedah dari pengobatan ilahi yang tersedia dengan lengkap dan gratis tersebut. Segala puji bagi Allah SWT atas obat dari segala penyakit manusia tersebut, meskipun para dokter menetapkan bahwa sejumlah penyakit tersebut penyakit jasmani yang penyembuhannya sama sekali tidak terkait dengan ruqyah. Terkadang fikiran serupa juga terlintas di benak Anda, atau ada yang berkomentar demikian dengan lafaz lain kepada Anda. Yang kelima, agar penyembuhan ruqyah terrealisasi sampai tahap yang maksimal dan hasil yang diharapkan, maka menjadi kehausan bagi muslim dan muslimah untuk melaksanakan upaya pencegahan
dan perlindungan diri dari penyakit seperti dijelaskan di atas atau di awal buku ini. Sebab tentulah tidak benar seseorang mengobati dirinya sendiri dari satu sisi, namun pada saat yang bersamaan dari sisi yang lain, ia juga membuat dirinya sakit dengan tidak melaksanakan kewajiban, melakukan kemaksiatan, atau sering lalai dari ketaatan. Hendaklah setiap muslim memperhatikan hal tersebut. Yang keenam, dan ini yang terakhir yang diperingatkan oleh penulis tentunya, menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang tengah mengobati diri sendiri untuk bersabar atas segala bentuk penyakit yang menimpahnya, sebesar apapun sakit yang dialaminya. Hendaklah ia mengharapkan pahala dan ganjaran atas musibah tersebut. Dan tidak lupa untuk senantiasa meniatkan yang demikian. Dalam sebuah hadis yang disebutkan dengan sanad sahih, kata baginda Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasab, wala hammin wala huznin, wala adhan wala gham, hatta syaukati yushakuha, illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh kepayahan, penyakit, duka cita, kerugian, kesedihan, bahkan satu duri yang mengenai dirinya, melainkan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya karena hal itu. Hendaklah kita juga tidak lupa untuk mengulang-ulangi doa, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah menimpahku dan gantikanlah ia dengan yang lebih baik lagi untukku. Karena Nabi SAW telah bersabda, siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan ganti kesedihannya, masalahnya, penyakitnya dengan kebaikan dan kebahagiaan. Jika seorang muslim mengatakannya secara jujur dan ikhlas, tentu saja Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi akan menggantikan musibahnya itu dengan yang lebih baik. Kata beliau, para pembaca yang budiman, berikut ini akan disebutkan sejumlah contoh konkret dari manfaat pengobatan dengan ruqyah syariah berdasarkan kasus-kasusnya. Semoga engkau mendapatkan faedah darinya dan tidak malu menceritakannya kembali kepada orang lain supaya mereka juga mendapatkan faedah. Sekaranglah saatnya kita membiarkan peristiwa-peristiwa ini bercerita mengenai diri kepada Anda tanpa kami ikut campur dengan mengomentarinya. Kasus yang pertama. Ada seorang pria yang terkena kanker. Ia berusaha mengobati penyakit tersebut di negerinya Arab Saudi. Namun ada yang berkata kepadanya, obatnya hanya ada engkau temui di negeri barat. Akhirnya ia terpaksa pergi ke Amerika bersama saudaranya. Setelah penyakitnya diteliti, dokter yang menanganinya berkata kepada saudaranya tersebut, penyakit yang dideritanya sudah amat parah. Tak mungkin bisa diobati lagi. Saudaramu akan terus ada pada kondisi ini sampai meninggal dunia. Pada malam hari saudaranya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, hanya dialah Allah yang menyembuhkanku. Ini perkataan Ibrahim alaihissalam ya. Maka dia mulai membacakan Al-Quran untuk saudaranya semampu dia. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Lalu ia tidur. Keesokan harinya dia mendapati kondisi saudaranya sudah membaik. Maka dia pun melakukan pengobatan serupa. Kemudian kondisi saudaranya tampak lebih baik lagi. Ia terus mengulangi hal itu beberapa kali. Setelah menjalani pemeriksaan ulang untuk kedua kalinya, maka dokter bertanya kepada saudara pasien yang dengan penuh keheranan, apakah ini penyakit yang sebelumnya kami periksa? Kata dia, benar. Pasien tadi sembuh dengan taufik dari Allah, lalu dengan pembacaan Al-Quranul Karim kepadanya. Kasus yang kedua, ada seorang pemudi yang solehah, perempuan yang solehah, berakhlak mulia dan taat beragama. Atas kehendak Allah ia tertimpa suatu penyakit kronis yaitu kanker hati. Ia pun dibawa ke rumah sakit. Selang beberapa waktu para dokter mengatakan kepada saudara yang menemaninya bahwa apabila kondisi pemudi tersebut semakin memburuk maka ia bisa meninggal kapan saja. Ketika pemudi itu menyadari kondisi kesehatannya sangat buruk maka ia minta saudaranya membawakan mushaf untuk dibaca.
Selanjutnya pemudi itu membaca ayat-ayat siang dan malam hari. Setiap kali seusai membaca Al-Quran, dia meniup kedua telapak tangannya dalam kurung dengan tiupan yang diiringi dengan sedikit ludah. Lantas dia mengusapkannya ke seluruh anggota tubuh yang mampu dijangkau olehnya. Demikian yang terjadi secara terus-menerus selama beberapa hari. Para dokter pun merasa sangat terkejut melihat kondisi pemudi tadi yang terus saja membaik dari hari ke hari. Tanda-tanda kesembuhan semakin tampak di wajahnya. Para dokter sungguh takjub dengan hal ini. Ia pun terus meruqyah diri sendiri hingga sembuh dengan sempurna. Alhamdulillah. Kasus yang ketiga. Seorang istri atau wanita yang telah bersuami mempunyai seorang anak yang baru berusia 2,5 tahun. Tiba-tiba anak tersebut terserang panas dan keletihan yang sangat. Maka hilanglah senyum di bibir wanita itu, juga keceriaan di wajahnya. Ia tidak lagi giat dan tidak banyak bergerak seperti biasanya. Pihak keluarga membawanya ke rumah sakit dan melakukan sejumlah pemeriksaan. Pihak rumah sakit meminta mereka untuk mengizinkan agar si anak diopname demi pemeriksaan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Maka ibunya menunggu hasil pemeriksaan dengan penuh kesabaran. Seusai memeriksa, dokter memberitahu penyakit anak ibu terletak pada darahnya. Tetapi dilakukan sejumlah pemeriksaan oleh kami pada sampel darah. Atau telah dilakukan sejumlah pemeriksaan oleh kami pada sampel darahnya. Beberapa waktu kemudian dokter itu menyatakan penyakit anak ibu adalah kanker darah. Yang biasa kita sebut dengan leukemia dan sejenisnya. Dokter itu pun melakukan pengobatan secara kimiawi yaitu kemoterapi. Dan si anak mulai membaik kondisinya. Akan tetapi, selang beberapa hari sejak saat itu kondisinya berbalik 180 derajat dan sel-sel kanker kembali menggorogotinya. Maka ibunya mengetuk sejumlah pintu rumah sakit yang lain demi kesembuhan buah hati. Akhirnya, ia mendengar ihwal seorang syekh yang mengobati orang lain dengan membaca Al-Quran. Ia pun pergi ke tempat syekh tersebut. Maka syekh itu membacakan Al-Quran kepada anak kecil tadi selama 3 minggu. Setelah itu ibunya membawa si anak ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan ulang. Ternyata pihak rumah sakit menyatakan bahwa efek penyakit kanker telah hilang sama sekali. Ya, Alhamdulillah. Kasus yang keempat. Pernah diselenggarakan seminar seputar pemberian ASI di salah satu rumah sakit. Pematirinya adalah seorang dokter wanita. Ia menjelaskan kepada para audiens tentang urgensi dan faedah ASI bagi ibu serta anak. Salah seorang audiens wanita berdiri dan mengangkat anak perempuannya yang masih kecil. Ia pun berkata, ia merupakan contoh terbesar dari manfaat ASI. Dibandingkan anak-anak saya yang lain, hanya dialah yang saya susui dengan ASI. Belum genap 4 bulan, ia sudah bisa duduk. Bulan ke-6 ia mulai merangkak. Lantas ia mulai berjalan sebelum genap 10 bulan. Selesai seminar, tiba-tiba anak kecil tadi jatuh ke tanah. Kejang-kejang. Hingga kedua tangan dan kakinya lumpuh. Ya, kenapa tadi kena ain ya? Karena ibunya membanggakan di depan orang banyak tanpa ada pujian, Masya Allah. Maka ibunya pun terduduk kaku di hadapan si anak dan menangis. Ia bingung. Apa yang harus diperbuat untuk anaknya? Apa yang tiba-tiba menimpa anaknya? Akhirnya Allah memberinya petunjuk untuk membawa anaknya ke rumah salah seorang wanita salihah agar ia mengobati anaknya dengan ruqyah. Hal ini berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian kesehatan dan anggota tubuh anak itu pun beransur-ansur pulih. Lalu alhasil Allah memulihkan kesehatannya seperti semula. Segala pujian serta segenap nikmat adalah milik Allah. Kasus yang kelima. Ini cukup banyak kasusnya. Sampai kasus ke-31 ini. Ya. Kasus kelima, ada seorang anak kecil yang menderita kejang-kejang sejak berusia 2 tahun sampai umurnya lebih dari 5 tahun. Ayahnya telah membawanya keluar masuk berbagai rumah sakit. Anak tadi telah mengkonsumsi semua obat-obatan baik dalam bentuk sirup ataupun tablet. Namun tanpa membuahkan hasil apa-apa. Pada salah satu rumah sakit, setelah melihat kondisi anaknya, seseorang yang menganjurkan kepada ayahnya, atau ada seseorang yang menganjurkan kepada ayah anak itu untuk mencoba ruqyah.
Lalu ia membawa si anak menemui salah seorang qari dalam kurung orang yang mahir membaca Al-Quran untuk diruqyah. Setelah setahun diruqyah secara kontinu, anak tadi sembuh dan kesehatannya baik. Ia tidak lagi mengalami kejang-kejang. Kisah yang keenam. Seorang wanita mengalami gangguan penyakit selama kurang lebih 6 tahun. Tampak di dirinya sejumlah tanda. Seperti was-was setelah mandi, tubuh terasa lemah, meninggalkan sholat secara keseluruhan, menjauhi suami dan lain-lain. Suaminya telah membawa dia ke sejumlah dokter, tapi ini juga tidak berbuah hasil. Mereka lalu menyarankan supaya ia membawa istrinya ke dokter jiwa, namun hasilnya juga nihil. Akhirnya mereka menganjurkan agar ia menemui seorang qari membaca Al-Quran. Berangkatlah sang istri untuk menemui sang qari tadi. Qari itu kemudian membacakan ruqyah kepadanya sehingga kondisinya membaik sebesar 50%. Di dalam waktu singkat, kondisinya pun pulih setelah diruqyah secara kontinu selama 1 tahun penuh. Alhamdulillah. Kasus yang ketujuh, seorang wanita menderita sesak nafas, sakit kepala yang dahsyat, kerongkongan tersumbat, warna kulitnya pun menghitam, banyak menguap, serta sering menangis tanpa sebab. Ia telah menemui sejumlah dokter namun hasilnya tidak tampak. Mereka hanya sekedar memberikan sejumlah obat penenang. Akhirnya ia mendapat petunjuk dari Allah untuk mendatangi terapi ruqyah syariah melalui salah seorang qari yang saleh, yakni dengan menggunakan sarana air, daun bidara dan madu. Selang beberapa waktu, kesehatan wanita itu membaik serta berbagai penyakit yang aneh tersebut pun menghilang. Yang kedelapan, seorang pemuda menuturkan tentang kondisi dirinya. Saya pernah merasa sangat berat untuk menjalankan sholat 5 waktu. Awalnya saya tetap berusaha untuk menjalankannya, namun seiring berjalannya waktu, saya merasa gelisah, bosan, sedikit tidur, dan kehilangan selera. Bahkan saya tidak bisa mengontrol diri. Banyak kewajiban agama yang saya lalaikan, dan saya merasa sangat membenci diri sendiri. Saya seolah lari dari setiap orang yang mengingatkan saya kepada Allah dan untuk menjalankan ibadah kepadanya semata. Saya pun berkubang dalam kemaksiatan. Akan tetapi di malam hari saya menangis disebabkan rasa takut kepada Allah sampai akhirnya saya tertidur. Kondisi ini saya ceritakan kepada salah seorang kerabat saya dan dia menganjurkan untuk melakukan terapi ruqyah syariah. Maka saya mulai meruqyah diri sendiri. Dalam waktu singkat saya merasa seperti terlahir kembali. Fenomena-fenomena buruk akhirnya mulai lenyap dari kehidupan saya. Saya kembali kepada Rabb saya, juga kepada sholat dan istiqamah. Dengan kondisi yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Sungguh, hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata segala pujian. Saya akan bacakan sampai kasus yang ke-10 ya. Kasus yang ke-9. Seorang wanita pernah hidup tentram dalam naungan suami dan anak-anaknya. Tiba-tiba pada dirinya muncul tanda-tanda penyakit jasmani dan rohani. Seperti gelisah yang sangat, depresi, membenci suami dan anak. Merasa sedih tanpa sebab yang jelas. Ia pun mulai mengunjungi sejumlah rumah sakit dan klinik yang sungguh berusaha untuk mengobati penyakit yang menimpanya. Demi kesembuhan ia menghabiskan uang dan waktunya yang tidak sedikit. Hari-hari pun berlalu, ia telah mencoba semua obat, namun hasilnya masih sangat tidak seberapa, jauh dari kesembuhan yang diharapkan. Pada suatu waktu datanglah seorang wanita yang menganjurkannya mencoba pengobatan ruqyah syariah. Wanita itu menjelaskan kepadanya bahwa ruqyah hanya membutuhkan sedikit waktu, serta kesungguhan dari pelakunya. Akhirnya ia mengikuti anjuran wanita tadi, ia mulai berobat dengan ruqyah syariah, secara kontinu serta senantiasa menjaga zikirnya. Alhamdulillah, ia sembuh hanya dalam waktu beberapa hari. Maha suci Allah yang maha agung, maha menyembuhkan dan maha mencukupi hambanya. Untuk mengekspresikan kebahagiaan dan kesembuhan ini, wanita tadi mengangkat spanduk yang bertuliskan, ruqyah syariah adalah obat terbaik, pengalaman saya adalah bukti terbaiknya. Yang ke-10 yang terakhir saya bacakan pada kesempatan ini insyaAllah. Kasus 10 adalah seorang pria mengalami gagal ginjal sejak beberapa tahun. Disebabkan kerasnya penyakit yang dideritanya, ia harus mencuci darah setiap hari. Sampai-sampai ia merasa amat keletihan. Gambaran kematian sudah terbayang di pelupuk matanya setiap saat.
Tidak pernah terfikirkan olehnya dan tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa ruqyah syariah serta pembacaan Al-Quran memberi manfaat dan dampak dalam penyembuhan dirinya dari suatu penyakit yang zahirnya ialah penyakit medis. Bahkan seseorang bertanya kepadanya tentang alasan melakukan ruqyah syariah. Namun dia tetap bersikeras agar dilakukan terapi ruqyah atas dirinya. Hanya dalam beberapa bulan saja setelah melakukan ruqyah ia mendapat kesembuhan dan kesehatan yang prima. Untuk Allah semata segala pujian. Nah, jadi ini kisah-kisah atau kasus-kasus yang dialami tentunya ya. Insya Allah nanti kita akan coba lanjutkan bacaannya mungkin di esok hari ya, supaya kita sempurnakan bedah buku kita ini. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan dengan kasus yang ke-12 ya. Kasus yang ke-11 sebenarnya. Kasus yang ke-11 ya, yang diceritakan oleh penulis di halaman 153. Setelah kasus yang ke-10 saya ingatkan sedikit dulu. Kasus yang ke-10 itu adalah seorang pria mengalami gagal ginjal selama beberapa tahun. Disebabkan kerasnya penyakit yang diderita. Ia harus mencuci darah setiap hari. Sampai-sampai ia merasa amat keletihan. Gambaran kematian sudah terbayang di pelupuk matanya setiap saat. Tidak pernah terfikir olehnya dan tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa ruqyah syariah serta pembacaan Al-Quran memberikan manfaat dan dampak dalam penyembuhan dirinya dari suatu penyakit yang zahirnya adalah penyakit medis. Bahkan seseorang sempat bertanya kepadanya tentang alasan melakukan ruqyah syariah. Setelah itu dia ruqyah lalu kemudian ditanya, kenapa anda pilih ruqyah gitu kan. Namun ia tetap bersikeras agar dilakukan terapi ruqyah atas dirinya. Hanya dalam beberapa bulan setelah melakukan ruqyah ia mendapatkan kesembuhan yang sempurna dan kesehatan yang prima. Untuk Allah semata segala pujian. Kasus yang ke-11 yang hari ini insya Allah kita tambahkan yaitu seorang wanita merasakan ada suatu penyakit aneh antara dada dan punggungnya yang menyebabkan ia kesulitan bernafas, berbicara dan bergerak. Ia kemudian memegang bagian tubuh yang sakit sambil membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Setelah itu ia membaca sebanyak 3 kali Bismillah. Ini sudah kita sampaikan kemarin salah satu doa ruqyah itu kan. Bismillah, Bismillah, Bismillah lalu dia baca. Lalu selanjutnya ia membaca A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajiru wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah, kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang aku dapati dan aku khawatirkan. Maka penyakitnya pun ya hilang tiba-tiba dengan melakukan perbuatan atau ruqyah tadi. Kasus yang ke-12, seorang wanita tengah hamil. Pada bulan ketiga dari kehamilannya lalu dokter melakukan pemeriksaan medis dengan medium suara dan memberitahukan bahwa kandungannya cacat. Mendengar kabar ini wanita itu sangat sedih. Ia mengabarkan peristiwa ini kepada seorang sahabatnya yang kemudian menganjurkannya untuk aborsi sebelum janin itu bertambah besar. Namun wanita itu menolak aborsi karena takut kepada azab atau dengan azab Allah. Karena kan tidak boleh membunuh anak ya. Temannya yang lain menganjurkan agar ia bertawakal dan berserah diri. Mendekati Allah dengan banyak beramal saleh serta melakukan ruqyah. Setelah menerapkan semua itu dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, artinya dia memilih untuk ruqyah, akhirnya ia melahirkan bayi laki-laki yang tampan, tanpa cacat sedikit pun. Bayi ini tetap hidup hingga bisa tumbuh besar, alhamdulillah. Bahkan saudara-saudara laki-laki yang meninggal saat dilahirkan. Maksudnya ada justru saudara-saudara yang lain yang meninggal, justru anak ini yang hidup. Kasus ke-13. Tubuh seseorang tiba-tiba menggigil. Hampir-hampir ia tidak mampu berbicara. Pihak keluarga membawanya ke rumah sakit terbesar dan ia memiliki dokter-dokter terbaik. Tapi hal itu tidak berbuah positif. Akhirnya mereka memberi petunjuk atau memperoleh petunjuk. Mereka membawanya kepada seorang syekh ternama yang melakukan ruqyah syar'i. Syekh tersebut secara rutin membacakan ruqyah kepadanya, lantas kondisinya pun perlahan-lahan membaik. Alhasil saat ini ia hidup di tengah keluarga dan kerabatnya dengan kesehatan yang baik. Kasus ke-14, seorang wanita menderita penyakit kudis yang dahsyat pada kulitnya.
timbul bintik-bintik di seluruh tubuh. Ia sudah berusaha berobat di seluruh tempat yang mampu dijangkaunya. Kondisinya tetap demikian walau telah berpindah-pindah dari satu dokter ke dokter yang lain, juga dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Setelah semua usaha yang dilakukannya di negaranya gagal, ia pergi ke salah satu negara luar untuk pengobatan lain. Namun hanya kegagalan lagi yang ia dapatkan. Saat itu saudara laki-lakinya yang tinggal satu negara dengannya berkata kepadanya, "Saudariku, engkau telah mencoba semua obat. Bagaimana pendapatmu jika engkau sekarang mencoba melakukan ruqyah?" Pada mulanya ia ragu, ia merasa aneh. Bagaimana mungkin ruqyah dapat memberi manfaat untuk penyakit fisik semacam ini? Namun karena saudaranya terus memaksa, akhirnya ia pun setuju. Ia lantas kembali ke negaranya, lalu menemui salah satu qari atau salah seorang qari, pembaca Al-Quran. Belum genap 1 bulan melakukan ruqyah, ia telah sembuh total. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kasus ke-15. Seorang wanita menikah di usia yang sangat muda. Pada tahun yang sama ia hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Namun setelah itu setiap kali mengandung ia selalu mengalami keguguran sebelum usia kandungannya genap 3 bulan. Ini berlangsung selama 12 tahun. Ia terus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa dan mengobati diri. Berbagai bentuk pemeriksaan dan terapi telah ia lakukan, tetapi hasilnya nihil. Suatu ketika ia melihat ada orang yang sembuh dari penyakitnya dengan ruqyah. Ia lalu menemui salah satu qari. Maka qari itu memintanya untuk menemuinya jika ia mengandung. Ketika hamil kembali, ia mendatangi qari untuk meruqyah dirinya. Hal itu berlangsung selama ia hamil. Qari juga memintanya melakukan terapi ruqyah sendiri. Alhasil, ia pun melahirkan secara normal lebih dari sekali dan anak-anaknya kini dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Kasus ke-16. Ada seorang pemuda yang berpegang teguh dengan ajaran dan istiqamah di atas perintah Allah. Ia memiliki semangat yang tinggi untuk berdakwah dan memperbaiki masyarakatnya. Pada suatu saat tampaklah sejumlah fenomena kemunduran dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit ia menjauh dari pergaulan dengan orang-orang saleh dan muncullah tanda-tanda nyeleneh pada dirinya. Ia menyepelekan sholat berjamaah, mendengarkan nyanyian dan tenggelam dalam berbagai kemaksiatan. Bahkan akhirnya meninggalkan sholat. Ia dikelilingi perkumpulan yang buruk dan kotor. Semua orang di sekitarnya, para sahabat dan keluarganya, juga orang-orang terdekat tidak mampu berbuat apa-apa melainkan merasa terheran-heran dengan kondisinya saat itu. Mereka seakan-akan tidak percaya dengan tingkat kemerosotan agama, sosial, serta moral yang menyedihkan pada anak muda ini. Banyak orang yang menasihati dirinya, akan tapi ia sendiri merasa dalam kondisi normal. Tidak ada yang perlu diubah atau harus diperbaiki. Beberapa tahun kemudian dan dengan rahmat serta karunia Allah, ia mendapat petunjuk untuk melakukan ruqyah. Lantas ia terus-menerus meruqyah dan senantiasa menjaga zikirnya. Alhasil, tanda-tanda istiqomah kembali muncul dalam dirinya. Ia mulai melakukan sholat secara berjamaah, banyak beristighfar dan berdoa agar diberi ketetapan hati, serta sering mengerjakan amal soleh. Ia sendiri merasa heran dan menangisi masa lalunya yang kelam. Bagaimana mungkin ia sampai pada tingkat kemerosotan yang demikian menyedihkan? Apa rahasia dan sebabnya? Apakah ia tidak sadar pada saat itu? Maka jawabannya tentu saja gangguan dari syaitan. Kasus ke-17. Seorang wanita mempunyai bayi yang elok dan sehat. Namun di 4 bulan dari kelahirannya, pada tubuh si anak muncul belang-belang gelap dalam bentuk aneh. Hal itu tersebar di seluruh tubuh, seperti wajah, lengan, dan betis. Pemandangan ini sangat mengherankan dan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Lalu sang ibu membawanya ke rumah sakit, namun pihak rumah sakit menyerah. Tidak dapat mengetahui jenis penyakit ini. Mereka meminta izin mengambil sampel dari tubuh si bayi, tetapi ibunya menolak. Si ibu hanya mau berserah diri kepada Allah dan bergantung kepada Al-Quranul Karim. Ia membacakan Al-Quran kepada bayinya, lalu memberinya air yang sebelumnya telah dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah, saat ini anak tersebut sudah berusia 6 tahun dan dalam kondisi sehat walafiat. Kasus ke-18. Ada seorang wanita tiba-tiba terserang demam dan rasa sakit pada kedua kakinya. Setiap kali akan dipinang oleh seorang laki-laki,
kondisi demikian memaksa dirinya untuk menolak semua pinangan seluruh laki-laki yang datang kepadanya, dan ini tanpa sebab yang jelas. Pada suatu saat datanglah seorang pria yang dikenal kesolehan dan ketakwanya untuk meminang si wanita. Meski saudara perempuan tadi telah menceritakan kisah atau keanehan pada dirinya, pria tersebut tetap bersikeras meminangnya. Selesai akad nikah, pria tersebut mulai membacakan ruqyah kepada istrinya, hingga akhirnya setelah beberapa waktu Allah pun memberikan anugerah berupa kesembuhan padanya. Kasus ke-19, jantung seorang wanita berdebar-debar secara temporer. Ia pun meletakkan tangan di atas jantungnya dan mengucapkan 3 kali. Seperti yang sudah kita ajarkan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajiru wa uhadiru. Aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang aku dapati dan aku khawatirkan sebanyak 7 kali. Setelah itu, ia memanjatkan doa dengan lafaz berikut sebanyak 3 kali. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Wahai Tuhannya manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah karena hanya engkaulah penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Maka pada saat itu pula hilanglah penyakit yang ia derita selama ini. Kasus ke-20, seorang pemuda yang berusia 19 tahun tiba-tiba mengalami pendarahan di otak. Ia lalu dioperasi dan berhasil. Akan tetapi setelah dioperasi, pemuda ini tetap tidak sadarkan diri selama 1 bulan. Ada yang menyarankan kepada ayah si pemuda agar memanggil orang yang mampu meruqyah. Maka ayahnya mengikuti anjuran tersebut. Maka dihadirkan olehnya seorang syekh untuk meruqyah putranya itu. Terapi ini dilakukan setiap hari. Pemuda tersebut akhirnya sadar, tetapi ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya dan berbicara. Syekh tersebut melanjutkan ruqyahnya sampai ia dapat berbicara lagi, tapi saat itu pikirannya masih terganggu. Dan terus-menerus diruqyah pemuda itu sampainya pemuda tersebut mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Dan bisa berjalan dan akhirnya sembuh secara total. Segala puji bagi Allah. Kasus ke-21. Seorang pemuda yang berusia 15 tahun terserang suatu penyakit pada kepalanya. Kedua orang tuanya bingung menghadapi penyakit ini. Sebab hasil pemeriksaan medis menunjukkan ia baik-baik saja. Pemudi tadi pergi ke Amerika dan kepalanya dioperasi di sana. Meski demikian dia tetap tidak atau belum sembuh benar. Selanjutnya ia hanya diberikan obat-obat penenang saja. Ia pun kembali dari Amerika setelah menjalani 1 tahun pengobatan. Penyakit tetap bersarang di tubuhnya sekembalinya dari Amerika selama 40 tahun atau 4 tahun. Selama 4 tahun. Sampai akhirnya ia mendengar ihwal salah seorang qari yang mampu meruqyah. Ia lantas pergi menemuinya. Setelah 3 bulan diruqyah secara kontinu, ia pun sembuh total. Saya akan bacakan 2 kisah lagi. Nah, saya tidak baca sampai akhir sama ini karena ini sampai sekitar 31 kisah supaya saya lebih banyak menjawab pertanyaan nanti insyaallah. Yang kasus ke-22, seorang pria terkena suatu penyakit yang menimbulkan sakit punggung yang luar biasa. Penyakit ini menyebabkannya tidak mampu bekerja bahkan sampai membuatnya kehilangan pekerjaan. Selama 6 bulan dia berada dalam pengawasan medis dan harus dirawat inap demi upaya penyembuhan di rumah sakit. Namun ia tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Ia lalu teringat dengan manfaat ruqyah dan segera melakukannya sendiri. Meski ia masih di rumah sakit, ia secara kontinu meruqyah hingga akhirnya Allah menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Yang terakhir teman-teman sekalian kasus ke-23. Sekali lagi ini sebenarnya di buku sampai kasus 31 ya. Tapi saya akan fokus untuk menjawab pertanyaan insyaallah. Kasus ke-23 adalah seorang bayi seringkali menangis tiba-tiba. Baik pada waktu siang ataupun pada malam hari. Pihak keluarga membawanya ke rumah sakit namun hasilnya nihil. Si ibu mencari sebab tangisan tersebut namun tidak tahu. Kondisi ini berlangsung sekian malam dan si bayi tidak bisa tidur karenanya. Akhirnya ibunya memperoleh petunjuk untuk terapi ruqyah. Ia membacakan sejumlah ayat Al-Quran dan doa yang bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada bayinya sampai kondisinya kembali seperti biasa.
tidak banyak menangis lagi seperti sebelumnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada kasus-kasus yang lain, kasus batuk, kasus rasa sakit di kepala, kasus wanita yang belum dikasih anak, gitu kan, ya, tidak punya anak. Kemudian kasus suami istri yang sudah berumah tangga bahagia tiba-tiba ribut, ya. Seorang laki-laki mengalami gagap, ya, di lisannya tidak bisa ngomong, cadel, akhirnya di ruqyah sembuh. Ya, seorang wanita yang selalu mengeluh, ya, sakit pada saat mau berhubungan dengan pasangannya, dan itu hanya muncul kalau mau berhubungan. Seorang wanita juga, ya, setiap kali suaminya ada di rumah dia merasa gelisah, tidak tenang, selalu mau ribut, benci melihat suaminya, dan kalau suaminya keluar dia merasa tentram. Semua ini kasus-kasus teman-teman sekalian dengan ruqyah syariah sembuh total. Sembuh total dengan izin Allah SWT. Sebagaimana saya sudah bilang tadi, ini juga sangat berhubungan sekali dengan keyakinan, keikhlasan Anda, keyakinan Anda tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesabaran dalam melalui ruqyah itu.